Hai pemirsa Banjar TV, ketemu lagi barengan saya Lizaca. Kali ini selama 30 menit ke depan saya bakal menemani pemirsa di acara Banjar Motekar. Nah pemirsa, edisi Banjar Motekar kali ini kita akan membuat keripik singkong. Dan sekarang saya lagi ada di Jalan Kewadanaan. Nih pemirsa, peluang usaha membuat keripik singkong ini sebenarnya merupakan lahan bisnis yang menguntungkan bagi siapa yang tahu akan caranya dalam menjalankan bisnis tersebut. Tentunya nih pemirsa, dengan modal yang pas-pasan, seseorang bisa melakukan atau mulai menjalankan bisnisnya tersebut. Tapi alangkah bagusnya pemirsa kalau misalnya kita sebelum berbisnis kita tahu dulu nih cara proses dari pembuatan keripik singkong. Kalau gitu daripada kita lama-lama, langsung aja pemirsa kita ke tempat proses dari pembuatan keripik singkong. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di depan kediamannya dari salah satu UKM pembuatan dari keripik singkong. Kalau gitu langsung aja yuk, ada orangnya nggak ya? Yuk pemirsa. Assalamualaikum. Sama Aroni ya? Iya betul. Oh asli keluar dulu Nah pemirsa, kita udah ketemu sama pemilik dari keripik singkong. Kalau gitu gimana nih tempat yang enak buat kita bincang-bincang nih? Silakan ke dalam. Ke dalam, yuk pemirsa, dalam aja. Aduh, seru banget nih tadi pas masuk. Lihat di sini banyak guci-guci ini. Dari mana nih ini? Koleksi yang punya siapa nih? Ini koleksi ibu sih sebenarnya udah lama tadinya. Itu Bu, sekalian buat gabung di sini. Nah, ini orang tua saya. Iya. Ibu selamat siang. Iya nih Bu, gimana nih kabarnya hari ini? Gak apa-apa nih aku ikut gabung di sini buat pengen tahu cara proses dari pembuatan keripik singkong ini. Oh iya nih Bu, udah mau jalanin usaha ini udah lama ya? Hampir kurang lebih 25 tahun. 5 tahun. 9 iya. Udah lama banget ya, udah 28 tahun menjalani usaha ini. Nah bisa sedikit diceritain nggak kok bisa memilih usaha keripik singkong nih? Kan apalagi bisnis keripik singkong udah umum di mana-mana pasti ada. Kenapa sih Ibu malah memilih keripik singkong ini nih? Gimana ya, pengen usaha di rumah gitu. Iya, tadinya kan ibu usahanya tuh kan dagang di terminal Singaparna. Karena kiosnya bongkar pasang, harus ditebus kan. Kita tuh gak ada lebihan lah gitu ya buat anak-anak sekolah atau gimana. Nah ibu pulang ke Banjar tahun 89, pengen usaha di rumah lah gitu maksudnya tuh. Nah, gimana caranya usaha kita di rumah itu gitu. Nah ibu dari belajar tuh memang keripik tuh banyak. Ibu juga menerima dulu waktu dagang di Singaparna tuh dari Magelang. Tapi rasanya semuanya kan pada asin. Ini mah asli ya gitu, jadi asin. Gimana caranya pengen rasanya tuh lain gitu. Terus dalam ciki-ciki dulu kan nggak ada. Nah ibu rasain gimana ini, terus ibu cari ide sendiri lah maksudnya gitu ya. Begitu ke sesama tetangga gimana ini rasanya begini ya, alhamdulillah katanya enak gitu. Nah baru ibu bikin buka. Oh jadi usaha ini memang usahanya dulu ibu dagang ya Bu ya, terus ibu pindah ke sini, terus ibu cari peluang usaha di sini hingga saat ini berjalan ya Bu ya. 25 tahun itu sendiri. Dulu sebelum berbisnis nih ikut bergabung sama ibu atau gimana nih? Waktu kecil sih masih ikut-ikutan, masih yang nggak tahu ya. Maksudnya usaha orang tua seperti apa, yang intinya kan waktu masih kecil nggak tahu. Setelah SMA juga cuma bisa bantu-bantu begitu aja. Setelah lulus SMA saya ke Jakarta cari kerja ya, hampir kurang lebih 10 tahun dengan di bidang restoran. Alhamdulillah saya dapat masukan dari beberapa teman. Saya cerita dulu saya di kampung tuh orang tua kerja apa, usaha, saya bilang keripik. Kenapa
ngelanjutin gitu. Itu ada inisiatif juga, oh iya kenapa enggak, sayanya pulang ke sini dan saya menerusin ya mungkin generasi kedua lah di keripik ini yang hampir 25 tahun ini gitu. Jadi usaha itu memang usaha turun temurun atau emang dari nol banget ini Bu? Dari nol banget. Jadi kenapa kita pilih singkong juga dulu kan karena yang pertama kan singkong itu bahannya gampang ya pertama, karena singkong itu semua bisa berguna gitu, mulai dari pohon sampai singkongnya pun berguna gitu. Makanya kita ambil inisiatif singkong gitu, karena emang pada saat itu belum terlalu booming ya keripik singkong ya, walaupun sekarang udah banyak saingan tapi ya alhamdulillah sampai 25 tahun alhamdulillah masih bisa. Ya, aku bingung nih, kan kalau di sekarang nih, kalau dulu zaman dulu ya mungkin banyak banget ya di mana-mana kita bisa nemuin dari pohon pohon singkongnya itu sendiri. Apalagi sekarang kan di kota-kota besar susah banget nih. Gimana nih Bu carinya, terus dapatnya itu gimana nih? Kalau dulu makan suka pesen ke kebun-kebun, dulu kan masih kuat banyak ibu ya, sehari itu sampai 1 kintal berdua tuh sama bapak. Terus ibu cari pegawai, tapi cuma sebentar dia tuh ingin pulang tuh bikin sendiri. Tapi karena rasanya belum ketemu dia tuh, jadi hancur, nggak jadi lagi usahanya dia. Nah ibu dari kebun-kebun dulu mah. Nah kalau sekarang udah tua begini, paling dari pasar ibu. Nah kalau pasar tuh kan banyak lagi itunya orang-orang yang dibelinya tuh. Jadi ibu pesan ke pasar. Nah dari pasar besok hari anu kirim gitu. Tapi untuk mensiasati nih kelangkaan dari singkong itu sendiri, ini gimana nih? Kamu kadang-kadang sekarang kalau misalnya musim hujan, kalau nggak musim kemarau ini kan susah banget kita dapat. Itu gimana nih? Ya kita kan dari pasar ini kan, ya itu dibilang tadi ibu saya kan, dari pasar ini kan kita bukan satu orang aja punya cabang khusus buat singkong ini. Nah kita alhamdulillah sih selama ini sih singkong ada aja, cuman kita ya kendalanya di situ, kalau memang nggak ada singkong kita nggak produksi gitu. Paling kita larinya ke ya mungkin alternatif yang lainnya, yang dari singkong juga kita mungkin bikin kecimpring gitu. Ya. Jadi di sini bukan hanya keripik singkong aja yang diproduksi, tapi keripik cimpring ya. Ini gitu kecimpring mah iya. Karena dikendalai di musim kemarau ini ya, akhirnya kita juga banting setir gimana caranya biar intinya untuk istilahnya buat iya betul, terus ya untuk makan sehari-hari lah, yang penting ada untuk itu aja sih pemasukan. Kan ya buat dapurnya ibu ini ya Bu ya. Sekarang karyawannya udah ada berapa nih Bu? Ada sekarang keluarga aja dari keluarga. Udah pernah nyobain gitu, pegawai tuh semuanya pada pulang tuh pada mau bikin sendiri, gampang gitu. Singkong kan di mana-mana ada, tapi kan nggak tahu singkong tuh yang bagaimana. Dia tuh kan belum tahu gitu. Kalau kita udah pengalamannya gitu, singkong begini, yang umurnya segini, buat keripik itu yang bagus. Jadi tuh ada ide-idenya tuh. Jadi ibu sekarang udah nggak ada karyawan ya, karena emang mungkin karyawannya juga pengen buat usaha sendiri kali ya Bu, karena singkong juga dapat mudah banget didapatnya gitu. Emang kalau misalnya dari bahan baku sini kan itu singkongnya nih, terus singkong yang seperti apa sih yang bisa kita proses, kita pakai? Terus katanya kalau misalnya udah ada garis-garis hitam itu tuh nggak bisa dipakai ya, itu gimana nih? Jadi singkongnya tuh yang kulitnya merah, terus kalau kulitnya putih tuh yang nggak pahit gitu ya, nggak pahang gitu itu. Tapi kita harus tahu benar-benar gitu kan, kalau bulan puasa tuh nggak bisa kan kita dicicipin, tapi kan udah tahu. Kecuali kalau ada pahang itu dari kita yang nanam itu di kebun kan nggak tahu, kita deket pohon-pohon yang gede kayak albu, kelapa, itu pisang. Nah itu kalau berdekatan sekian meter itu pasti pahit. Gitu. Jadi yang ngebedainnya tuh dari warnanya. Ya, betul, dari warna kulit, dari besarnya singkong juga mempengaruhi. Iya. Pakai di sini singkong yang seperti apa ini? Panjang kayak ada besar? Ya kita panjang besar karena kan emang
biar apa namanya proses pembuatannya itu lebih gampang juga. Kalau yang kecil itu juga mungkin terlalu jelek lah untuk pemasarannya seperti itu ya, keras ya. Ya itu tuh yang dipakai itu 10 bulan sampai 1 tahun. Jadi singkong yang bagus kita untuk diproduksi itu yang besar, yang nggak terlalu kecil karena katanya keras itu ya Bu ya. Terus yang umurnya juga udah 10 bulan sampai 1 tahun. Oh jelek lagi pemirsa. Ih ternyata susah juga ya Bu. Kalau misalnya gitu aku nggak jadi deh pemirsa buat bisnis singkongnya, karena benar-benar sulit banget nih ya. Harus benar-benar jeli, harus cari singkongnya, terus distributornya juga kan harus benar-benar ya. Kalau pindah tempat aja kita seperti ke Bogor kan tanahnya tuh kan tanahnya apa merah ya, apa namanya mandat itu apa, tanahnya liat ya, itu jelek dipakai keripik. Jadi harus di tanah yang subur, yang apa namanya, yang kayak daerah Langgeng gitu, yang ampah-ampah gitu. Jadi pemirsa ternyata dia dari singkongnya itu sendiri kalau misalnya ditanam itu harus di tempat yang hampa ya Bu, apa sih? Yang gembur, yang subur. Kalau misalnya cuacanya dikit dingin atau kayak gimana, jadi nggak bagus juga nih ya Bu dari singkongnya itu ya. Juga jelek, basah juga jelek. Sedang-sedang aja ya. Yang lagi musim-musim bagus lah, maksudnya kayak sekarang juga termasuk jelek juga karena kan dari kemarau ini apa namanya, dari airnya singkongnya ini kan nggak ada, jadi pada saat proses pemotongan itu dan saat penggorengan itu nggak bagus gitu. Itu kalau kemarau gimana? Tetap bagus gitu atau gimana nih? Pilih aja sih, pilih aja di apa namanya suatu saat pembelian singkongnya itu. Oh jadi di pasar juga harus pilih-pilih juga gitu. Sembarangan. Ternyata benar sulit sih pemirsa, harus benar-benar jeli nih ya Bu ya. Jadi nggak sembarangan asal beli aja, asal proses aja, nanti mempengaruhi rasanya itu sendiri ya Bu. Aku penasaran nih, merek dalam kemasannya itu dikasih merek apa nih? Sampurna. Sempurna, sempurna. Kenapa disebut sempurna? Kenapa disebut Sampurna ya? Itu awalnya sih yang ngasih nama itu almarhum kakek dari ibu ya, Bapak Saleh gitu kan. Dari kenapa harus Sampurna juga kurang tahu, karena beliau ya mungkin ya zaman dulu mungkin orang tua berdoa gimana ya kan, minta kepada Allah gimana namanya nih yang biar istilahnya itu bisa manjang gitu kan. Kadang-kadang ada perusahaan yang asal nama atau gimana tapi nggak bisa manjang ya. Mungkin alhamdulillah bisa sampai 25 tahun dengan nama Sampurna ini kita bisa langgeng gitu. Nggak ada ini sih, nggak ada apa namanya, nggak ada yang arti atau apa gimana ya. Mungkin ya itu aja selintas ke pikiran di kakek saya itu ya, ini keripik sempurna gitu aja. Sempurna nama dari merek produknya ibu ini nih ya, sama panggilnya aja lah biar enak ya pemirsa. Biar akrab gitu, biar deket ya. Jadi itu tuh memang dikasih nama sama kakeknya ibu nih ya, nama bapak dengan nama Sempurna, karena emang sampai sekarang nama itu terus dipakai nih ya Bu, nggak ganti-ganti gitu Bu atau ya? Nggak pernah, dia tuh katanya nih saya namain Sampurna. Pertama sih kios yang waktu di Singapura kan toko kios Sampurna gitu. Nah udah diterusin aja ini gitu. Nah pemirsa, kalau gitu gimana keseruannya saya ngobrol bareng lagi sama ibu siapa tadi Bu? Ibu Ade. Sama Ibu Ade sama Aroni. Kalau gitu tetap di Banjar Matekar ya. Hatiku selalu ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi Derai air mata membasahi pipi sebagai tanda cintaku yang suci. Ku ingin menjadi surga dalam
Nah pemirsa, masih barengan saya Liza Caca di acara Banjar Motekar. Pemirsa masih penasaran kan, pengen tahu gimana proses pembuatan dari kerupuk singkong? Tapi jangan dulu kemana-mana, tetap di sini ya nih. Ibu nih masih penasaran nih, sehari ini tuh ibu bisa menghasilkan berapa banyak produk di sini? Kalau sekarang udah tua begini paling 50 kilo singkong dalam sehari. Dalam sekali apa proses produksi? Itu jadi cuma 5 kilo ini ya Bu. Oh 50 kilo pemirsa, maaf 50 kilo. Tapi banyak juga nih Bu 50 kilo. Emang kalau dulu masih muda berapa kilo nih sehari? Kintal gitu, gimana apa namanya, pesanan-pesanan tuh cepet gitu karena tenaga kan masih kuat gitu. Jadi siang malam tuh paling sampai jam 11 malam tuh udah apa namanya, udah banyak hasilnya, 2 kali itu apa ngupas, 2 kali ngegoreng. Kalau sekarang udah nggak kuat. Ya, mungkin karena faktor usia juga ya Bu ya. Jadi usahanya juga memproses atau memproduksinya cuman sehari itu cuma 50 kilogram ya Bu ya. Dan sekarang ini kan yang di Ibu produksi di sini ada berapa jenis atau ada berapa variasi rasa nih? Kan kalau ya ada original atau ada apa ini? Untuk saat ini sih masih ada 2 ya, manis asin sama manis pedas. Yang originalnya itu, tapi ada kemungkinan kedepannya sih kita ini ide saya sih intinya mungkin akan menambahkan beberapa rasa gitu. Kita akan coba kedepannya mencoba untuk dengan perkembangan zaman ya kan, anak muda sekarang mungkin banyak ya produk-produk keripik singkong di luar sana yang sedang beredar gitu kan. Saya akan coba untuk bersaing itu, makanya akan coba mungkin pakai rasa keju atau mungkin jagung bakar, barbecue, ya balado. Ya ikut pasaran aja gimana gitu. Banyak banget tuh sekarang ya beredar produk-produk yang lain yang rasanya tuh wah level 1, level 2, level 3 dan level gitu. Jadi mau mencoba kreatif baru nih ya. Jadi kayak rasa keju, barbecue dan lain-lain ya. Nih, kira-kira dijual kemana aja nih Bu? Keripik-keripik ini, atau emang sudah ada yang khusus pelanggan gitu, aku pesen Bu segini-segini atau gimana nih? Beberapa sih itu ya, mungkin beberapa yang udah lama dari sekian 25 tahun ini, mungkin ya beberapa dari mulut ke mulut yang datang ke rumah pesan gitu kan ya. Mungkin ada yang beberapa buat oleh-oleh, buat pulang kampung segala macam. Dan kita pun sebagian untuk saat ini di era Banjar kita masukin ke daerah Capayung sama Mustika, toko kue. Nah, dan untuk daerah luar Banjar kita masukin di Ciamis ya, termasuk juga Capayung, ada toko Ramona, terus Puncak Jaya, toko Hejo, dan di Tasik pun kita udah beberapa toko kue yang kita masukin dan termasuk beberapa rumah makan gitu. Mau nyoba keluar dari Ciamis, Tasik atau Bandung Bu gitu, Jakarta gitu? Kalau barang sih udah, udah kayak seperti yang beli pesanan gitu ya. Seperti nasi 2 dus atau 20 bungkus, 30 sampai 50 bungkus itu buat keluar kota, katanya buat oleh-oleh yang seperti ke Hong Kong gitu kan. Orang-orang di sini kan banyak itu apa namanya Tionghoa tuh yang mau pulang ke Hong Kong, Bu pesan nih sekian 10 bungkus, saya buat ke Hong Kong, pengen yang baru gitu. Oh ya, jadi Ibu juga udah mengirim produknya Ibu ke toko-toko lain ya, terus ke Ciamis, ke Tasik, dan rencana juga mau ke luar dari kota ini ya. Dan aku pengen tahu nih Bu, 1 bungkus keripik singkong nih dijual dengan harganya berapa nih? Kita ada 2 jenis bungkusan ya. Di sini ada yang hitungan 2 on sama 4 on. Nah, yang 2 on ini kita kasih harga Rp5.000, harga grosir ya, maksudnya harga dari kita. Terus yang 4 on kita kasih harga Rp10.000. Jadi kalau kita kirim ke toko itu ya harga tetap segitu, cuman di luar itu tanggung jawab dari brand ya. Iya, berarti cukup murah ya Bu. Jadi kalau misalnya aku mau jualan nih pemirsa, langsung aja ke sini. Jadi harganya kita beli di sini tuh 1 yang ukuran tadi udah 2 on itu harganya Rp5.000, terus yang 4 on itu harganya Rp10.000 loh. Pemirsa cukup terjangkau loh. Tapi kalau misalnya udah dijual ke toko-toko lain harganya mahal ya. Pasti itu karena kan mungkin kendala mereka juga dari transportasi segala macam ya kan. Ya itu sih hak mereka gitu, cuman ya kita berusaha sih tidak memahalkan harga dulu, karena dengan yang penting bisa terjangkau makanan ringan ini, alhamdulillah sih bisa bertahan sampai sekarang gitu.
singkong itu sendiri pernah kenaikan harga nggak sih Bu gitu? Atau emang rata-rata aja gitu standar gitu? Singkong sih dari pertama awal kita buka sampai sekarang udah berapa kali puluh naik ya. Sampai sekarang pun harga 1 kilonya aja hampir Rp2.000 per kilo gitu. Sekarang. Iya. Kalau dulu Dulu mungkin masih sampai 300 atau 100 per kilonya. Iya. perak. Betul. Oh my god, pemirsa. Berarti persentasenya naiknya cukup tinggi juga ya, besar banget gitu. Yang zaman dulu harganya itu cuma 1 kilonya itu 100 perak ya. Kalau sekarang sudah 2.000. Wow, luar biasa pemirsa. Kalau kayak gini Bu, untuk menjaga nih dari kualitas produknya Ibu, ini gimana nih? Kualitasnya gitu. Karena sih kalau kita balik lagi ke singkongnya ya. Karena betul bahan baku karena mempengaruhi juga. Jadi singkong itu yang utama kan singkong, karena keripik singkong itu dari singkong. Kalau singkongnya kita cari yang biasa aja, maksudnya yang kita nggak milih, kita nggak disortir gitu, makanya ntar hasilnya pun nggak akan bagus gitu, karena kita sering beberapa kali seperti itu. Waktu itu mungkin belum tahu, akhirnya banyak kebuang gitu. Makanya kita lebih baik dapat singkong sedikit tapi kualitas bagus daripada singkong banyak tapi kualitasnya nggak bagus gitu. Jadi yang untuk menjaga dari kualitas produk Ibu itu pertamanya cuma bahan bakunya doang ya Bu ya, dari kualitas singkongnya itu sendiri. Kalau misalnya jelek ya hasilnya juga jelek, kalau misalnya singkongnya bagus ya pasti hasilnya juga bagus ya Bu. Dan kalau nih pasti kan dalam ngejalanin usaha bisnis pasti kan ada naik turunnya nih, ada suka dukanya, pastinya ada kendalanya juga. Ini gimana nih suka dukanya, kendalanya apa gitu? Sukanya sih ya alhamdulillah kita bisa bertahan sampai 25 tahun ya. Maksudnya mudah-mudahan sih bisa langgeng gitu kan. Mungkin ntar anak cucu saya juga bisa ngelanjutin gitu kan. Kalau dukanya ya kita sih nggak ada singkong gitu, karena kan emang musim ya, musiman ya. Mungkin ya itu gimana kita berputar otak gimana caranya biar bisa berjalan tanpa kita juga tidak melakukan hal apa-apa kita yang untuk menghasilkan gitu. Ya mungkin tadi yang kalau singkong nggak ada, walaupun ya kita lari mungkin buat kicimpring gitu dengan singkong yang ya kalau buat kicimpring sih singkongnya nggak terlalu bagus pun nggak masalah gitu ya, beda dengan keripik singkong seperti itu. Ini pemirsa ternyata untuk menjaga dari kualitas produknya Bapak juga, terus itu pasti dukanya, maaf pemirsa, dukanya pasti kendalanya dari singkongnya. Kalau misalnya musim-musiman ini ya Bu ya, terus udah kayak gitu. Kalau misalnya sukanya sampai 25 tahun masih tetap berjalan ya. Mudah-mudahan sampai berlanjut Lanjut nih ya sampai cucu-cucunya Ibu nih ya Bu ya. Dan kontribusi atau manfaat apa sih yang telah Ibu kasih nih buat masyarakat di sini nih? Seperti membuka lapangan usaha atau gimana nih ya? Pengennya sih seperti itu ya, karena yang kedua sih mungkin kendalanya mungkin karena kita juga bikin produksinya nggak terlalu banyak untuk saat ini. Mungkin kedepannya kalau kita dengan pemesanan semakin banyak, dengan produksinya semakin besar, ada kemungkinan kita juga akan menambah lapangan kerja buat yang lainnya gitu. Untuk saat ini sih belum masih bisa kita lakukan dengan masih bisa dihandle dengan keluarga gitu. Mungkin ntar semakin besarnya pesanan dan produksi semakin banyak, dan kalau kita sudah keteteran ya mungkin nggak mau kita juga harus bisa mencari sumber daya manusia juga untuk membantu kita gitu, seperti itu. Itu nih. Kalau gitu peran pemerintah sendiri nih Bu, udah pernah memberikan bantuan atau fasilitas apa nih buat usahanya Ibu gitu? Dari pemerintah sih saat ini ya mungkin dari Ibu kemarin, dari Ibu saya kan udah pernah ikutan pelatihan seperti itu di beberapa daerah, mungkin pernah di Bandung seperti itu, dengan dapat sertifikat juga ya. Akhirnya dengan dikasih juga beberapa alat pembantu buat produksi juga ya, termasuk namanya itu sealer ya, untuk mengelem plastiknya dalam kemasan itu ya. Bagi kita sih termasuk terima kasih juga pemerintah untuk membantu kita juga. Terus dari pihak Despinennya juga membantu dalam proses distribusi ke toko-toko dengan menyediakan beberapa fasilitas seperti mobil gitu ya, seperti itu sih.
untuk saat Jadi untuk saat ini pemerintah juga udah memberikan bantuan lah ya dari peralatan dan fasilitas lainnya. Harapannya ke depan Ibu, usahanya Ibu nih, pengen kayak gimana lagi nih? Ya pengen ya pengen besar buat anak saya gitu kan, ibu kan udah tua, lagi punya penyakit lagi gitu, maka kemarin juga udah aja tuh kalau gitu mah pindah aja di sini terusin ini sayang gitu. Emang dulu bukan di sini tinggalnya? Setelah lulus sekolah sih dulu SMA saya hijrah ke Jakarta ya. Cari pengalaman ya, kerja di sana hampir kurang lebih 10 tahun di restoran ya. Jadi ya mungkin dengan pengalaman saya di sana, dengan basic saya di restoran selama 10 tahun, ya mudah-mudahan dengan balik saya ke sini walaupun hanya dengan jualan keripik, tapi dengan mungkin dengan marketing yang saya pelajari di sana bisa berguna di sini gitu, dengan meneruskan perusahaan ini gitu. Karena kan sayang lah banyak orang yang pengen punya usaha tapi nggak tahu mau bikin apa. Secara saya udah keluarga udah punya, kenapa nggak mau melanjutin gitu, seperti itu ya. Banget. Kalau gitu pemirsa, nih penasaran banget Ibu, pengen tahu proses dari pembuatannya singkong gitu. Kalau gitu gimana kalau Nisa kita langsung ke tempat proses produksinya? Yuk pemirsa, kita lihat proses dari pembuatan keripik singkong ini. Cara membuat keripik singkong yang renyah dan empuk memiliki cara tersendiri. Hal itu berhubungan dengan proses pembuatan keripik secara keseluruhan. Satu langkah terlewatkan atau tidak memberi hasil optimal akan berakibat pada hasil akhir keripik singkong. Keripik singkong merupakan makanan merakyat, renyah saat dimakan, terasa asin, gurih, dan tidak membuat cepat kenyang di perut. Untuk mendapatkan rasa seperti itu, pengrajin keripik singkong Ibu Ade dan Roni memiliki kiat-kiat tersendiri. Untuk membuat keripik singkong, bahan utama yang akan dipakai adalah singkong. Pilih singkong yang masih segar. Singkong segar memiliki ciri tanah masih menempel pada kulitnya. Pada bagian pangkal ubi masih terlihat putih dan tidak ada garis-garis biru kehitaman. Hindari membeli ubi singkong yang berkulit kusam, layu, pada pangkal sudah terlihat biru kehitaman. Kalau gitu langsung aja yuk pemirsa, kita lihat pembuatan keripik singkong. Tapi sebelum itu kita siapin dulu nih bahan-bahannya apa aja. Bahan-bahannya: singkong, minyak goreng, bumbu manis asin, bumbu pedas, dan bumbu rahasia dari milik perusahaan. Yuk pemirsa, kita langsung aja lihat proses pembuatannya. Kupaslah singkong lalu cuci bersih, kemudian potong dengan alat pemotong untuk mendapatkan ukuran yang sama, tidak terlalu tebal dan berbentuk tipis-tipis. Untuk membuat keripik singkong yang renyah empuk, ada triknya loh pemirsa. Singkong segar yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih, lalu dikeringkan, dipisah-pisahkan menggunakan sair dan tidak boleh terkena matahari langsung. Tahapan pertama nih dalam proses pembuatannya apa dulu nih yang harus dikerjain? Ya dikerjain sih pertama ya kita kupas singkong ya, dengan kupas singkong dengan alatnya seperti itu yang tadi, pemotongnya seperti itu. Setelah singkong Manual ya? Iya betul, alatnya seperti ini. Setelah dipotong dan akan hasilnya seperti ini ya. Setelah dipotong-potong ini dan habis setelah dipotong kita masukin ke semacam apa namanya, kalau ya buat biar kenapa disimpan sini, biar pada saat digoreng itu tidak menempel, tidak lengket ya, seperti itu. Kalau misalnya udah setelah diginiin nih ya, dipisah-pisahin, ini nggak ada tahapan lagi gitu, dikasih bumbu-bumbu lainnya gitu? Iya asli, jadi pada saat dikasih bumbu itu pada saat setelah digoreng, nah apa namanya, baru dikasih bumbu. Karena pada saat kalau dikasih bumbu pada saat digoreng, pada saat belum digoreng itu nggak akan menempel dan rasanya pun nggak akan menyerap, ya akan hilang pada saat digoreng gitu. Kan aku pernah lihat di usaha-usaha lain gitu ya. Jadi kalau misalnya pengen buat keripik singkong juga, itu harus direndam dulu gitu loh, direndam dulu, terus langsung dikasih bumbu gitu. Oh jadi ini mah enggak emang asli gitu gini ya? Emang asli, mungkin ada beberapa proses. Minyaknya juga nggak akan nggak akan kotor.
jadi bersih langsung, cuma asis kotor dari singkong doang. Iya. Nggak boleh dipakai apa-apa lagi. Iya, jadi pokoknya mah kualitasnya bagus lah ya, ini ya. Soalnya tanpa bahan apapun lagi, Betul. Tanpa pengawet, karena kita juga singkong ini kan termasuk makanan yang sebenarnya kalau yang justru malah dikasih pengawet itu akan semakin rasanya akan hilang singkongnya gitu. Ya kita akan bikin yang original ya, betul, hanya dengan penambahan bumbunya aja seperti itu. Jadi setelah ini kemana lagi? Setelah ini kita akan proses ke penggorengan. Itu kita lihat penggorengannya seperti apa. Setelah singkong benar-benar kering, kita mempersiapkan penggorengan. Gunakan minyak goreng yang banyak untuk menggoreng singkong dan usahakan api sedang, karena kalau api terlalu besar maka warna dari keripik singkong akan terlihat kehitaman. Tak butuh waktu lama pemirsa dalam penggorengannya. Jika sudah mulai kekuningan, kemudian angkat dan tiriskan. Nah ini ya ayah, proses. Nah ini lagi proses penggorengan seperti ini. Nggak perlu lama sih. Yang penting pada saat matang ini udah kelihatan dari warna si singkongnya udah agak kekuningan, itu udah bisa diangkat gitu. Bahan bakarnya itu sendiri pakai apa nih, A? Pakai gas. Kenapa pakai gas kan? Ya. Sekarang gas mahal, A. Karena proses untuk gas dengan gas ini pengapiannya ini dia stabil gitu. Betul, karena mau nggak mau ya, karena kalau mungkin dulu pernah pakai minyak tanah segala macam, karena kayu ya, karena cuman hasilnya juga nggak bagus ya. Tapi dengan gas ini, dengan semakin modern juga, karena dengan gas ini ternyata juga pemanasannya juga lebih stabil gitu, nggak berubah-berubah, karena itu yang kita butuhkan untuk saat penggorengan. Ini berapa lama sih, A? Waktunya dalam penggorengan? Untuk waktu penggorengan sih nggak perlu lama ya, kurang lebih dari 5 menit, kurang 5 menit juga kalau ternyata apinya panas dan warna kulitnya dari singkong ini udah agak kekuningan, itu udah bisa diangkat sih. Nah pemirsa nih ya, proses dari penggorengannya itu sendiri itu cukup mudah sekali ya, nggak perlu lama-lama, sampai warnanya kuning kayak gini udah bisa diangkat nih ya. Jadi ternyata proses dari proses produksi dari keripik singkong ini tuh bener-bener gampang dan perlu dicoba juga nih ya buat pemirsa di rumah yang pengen nyobain gitu. Kalau gitu setelah ini pengemasan ya? Atau setelah ini kita ntar akan dikasih bumbu ya. Jadi makanya tadi kenapa dikasih bumbu nggak sekarang? Nah ini saatnya untuk dikasih bumbu. Iya, karena pada saat inilah dikasih bumbu itu semuanya akan ngeresap gitu. Nah, bumbu apa nih? Ini untuk pedas. Nah ini yang tadi yang 2 rasa ini yang manis pedas ini. Pas ketika dia masih panas baru dikasih bumbu ini, atau nanti harusnya didingin dulu gitu baru ini? Itu lagi panas kayak gini biar nempel ke singkongnya ini gitu, seperti itu. Iya. Penasaran banget nih, pengen nyoba. Boleh, silakan. Bisa ya, sekalian aja kita masih anget baru diangkat juga. Ntar pemirsa ya, pasti pemirsa juga pengen nyoba nih. Ini yang rasa ini manis yang pedas. Manis pedas. Iya. Kecil-kecil, bisa enak loh. Gimana rasanya, Mbak? Halo, susah ngomongnya. Jadi ini emang bener-bener masih enak ya, baru aja digoreng langsung dikasih bumbu, rasanya bener-bener beda pemirsa. Kameramen mau? Mau. Tuh. Ya udah pemirsa, kalau gitu langsung aja, Pak. Di packing aja ya. Nah, di packing. Habis ini kita ke packing. Boleh. Silakan sebelah sini. Kemudian siap deh untuk di packing dan dijual ke toko-toko terdekat. Ada berbagai macam jenis keripik, namun salah satu yang menjadi kesukaan pecinta camilan adalah keripik singkong. Karena harganya yang murah dan rasanya yang enak, tentunya camilan yang satu ini menjadi idola masyarakat. Oh
Oh ya nih, buat pemirsa di rumah yang pengen pesan produknya bisa menghubungi siapa nih? Bisa menghubungi telepon rumah atau nomor telepon pribadi ya di nomor Nomornya aja sebutin biar pemirsa juga lebih jelas. Jalan Kewadanaan ya nomor 41. Ya, ntar di depan ada pelang pelang dengan ya keripik singkong sampurna. Nah itu udah bisa Anda bisa mendapatkan singkong ini gitu. Nomor teleponnya nih juga nih, Di 021 0265 741 860. ini lagi. 0265 741 860 ya. Buat pemirsa di rumah, wah promosi nih biar semua orang beli nih produknya. Gimana nih? Jangan lupa ya untuk buat oleh-oleh, buat makanan untuk di rumah. Jangan lupa beli keripik singkong sampurna dengan harga sangat murah banget ya, di khas makanan Banjar Patroman. Anda bisa dengan Rp5.000 Anda bisa mendapatkan keripik singkong ini. Iya. Ini dengan harga Rp5.000 bisa ngedapetin keripik singkong ini rasanya manis pedas. Di sini ada rasa original dan manis pedas. Kalau gitu, aku pamit dulu nih ya. Mana ibunya? Aku juga mau pamit lagi di dalam. Kalau gitu salam aja buat ibu. Saya juga sama kru-kru yang lain juga harus pamit karena waktunya Banjar Motika kali ini juga udah habis. Kalau gitu, boleh nih aku bawa pulang. Nah, pemirsa, kita pulang dulu. Makasih ya. Semoga selalu sukses, maju, dan usahanya juga banyak banget yang beli produknya di sini ya. Assalamualaikum, Mbak. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memuja.